sore semuanya. Hari ini kita lumayan sore barusan keluar. Dan sekarang aku lagi ada di Kwai Fong MTR Station. Mau naik MTR dulu kan. Kita hari ini lumayan sore barusan keluar. Soalnya tadi pagi pertama kita ya telat bangun lah. Karena beneran capek banget. Terus yang kedua karena kita prepare juga untuk mau foto nanti di sore hari. Pas di Kwai Fong MTR Station kita jumpa ini sushi take out. Jadi ya sushi ini termasuk harganya masih relatif terjangkau lah kita bilang. Nah untuk yang di Kwai Fong MTR Station ini pilihan sushinya lumayan banyak. Cuma sushi take out ini hanya melayani take away jadi tidak ada dagingnya. Dan kalian bisa lihat juga ini lumayan banyak orang lokal Hong Kong yang datang beli juga. Nah ini sebanyak ini harganya cuma 12 Hong Kong dollar, berarti sekitar 24.000 25.000. Terus yang ini juga, ini sebanyak ini juga harganya 22 dolar, ini juga 32 dolar. Awalnya aku berpikir bahwa makan sushi itu nggak bisa kenyang, apalagi ini untuk makan bertiga. Tapi nggak disangka setelah selesai makan lumayan terasa kenyang juga. Jadi sushi ini termasuk salah satu makanan dengan budget murah di Hong Kong. Nah, kalau di Hong Kong, kalian pasti lebih banyak tampak video kita kuliner di tepi jalan. Nggak ada yang mau terima kita. Karena asli sih, makanan di Hong Kong itu lumayan mahal banget malah. Bahkan sudah di-approve sama warga lokal Hong Kong sendiri. Katanya ya semua di sini semua serba mahal. Sushi take out harga terjangkau menurut kita dan rasanya juga enak. Ini kebetulan ini pas Kwai Fong MTR Station. Ini sushi take out-nya. Kalian wajib cobain deh. Best. B. Nah, hari ini jadi dia makeup sama hairdo. Ini. Kalau kalian mau cari dia ini profesional eyelash, eyelash artist. Nanti aku tulis Instagramnya di bawah, JW Lash. Semua bisa. Nggak rugi cari dia. Pokoknya dia pasti kalau mau buat eyelash, kalian cari dia lah, ya. Makan dulu ya. Udah lapar lah. Oke, jadi ini saya barusan sampai di Tim Sa Tsui MTR Station. Tadi kita naik MTR dari Kwai Fong ke sini dan kita itu ke Tim Sa Tsui ya, selain karena pastinya untuk jalan-jalan, kita juga janjian dengan fotografernya di Tim Sa Tsui. Sebagai info saja ya buat kalian yang suka jalan-jalan terus ya suka foto-foto yang estetik, mau sewa fotografer ya mungkin kalian bisa sih sekarang cari fotografernya secara online karena lumayan banyak. Terutama di Hong Kong kalau nggak salah itu ada sekitar 2-3 fotografer. Ataupun kalau misalnya kalian mau foto prewed juga bisa ya kan. Karena kan ya kalau dibilang harganya dibandingkan dengan yang Indonesia pasti jauh berbeda. Cuma yang di sini itu hitungannya per jam dan juga tidak ada include pakaiannya ataupun ya MUA-nya juga nggak ada. Jadi ya kalian makeup sendiri dan bawa bajunya sendiri semua dari Indonesia. Nah untuk rate harga fotografernya itu kalau seperti yang kita ambil di Hong Kong ini yang 2 jam itu kisaran 4-5 juta kalau dirupiahkan. Tapi rata-rata fotografer di Hong Kong yang kita tanya-tanya rate-nya sekitaran segitu sih kalau untuk 2 jam. Nah ini buket bunga dan baju si Sandy ada di dalam sini. Dan kalau pakaian aku semua ada di dalam tas backpack ini. Buat kalian yang mau lihat hasil fotonya itu aku ada post di Instagram saya tapi hanya beberapa saja. Menurut aku dengan budget sekitar 4-5 juta rupiah dengan hasil foto dan editannya itu sangat memuaskan. Dan ini aku bakal share experience bagaimana rasanya foto prewed di luar negeri. Oke guys, jadi ini barusan selesai foto. Akhirnya setelah 2 jam kita juga selesai foto. Kalau bagi aku sih nggak terasa ya waktunya. Tapi kalau bagi Sandy sih dia pengennya cepat-cepat selesai karena katanya capek banget sih foto-foto gitu.
Jadi ini sedikit tips buat kalian yang misalnya mau foto pre-wed di luar negeri tapi yang hitungannya per jam. Yang pertama itu kalian jangan pilih tempatnya yang jauh banget, karena durasi perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya itu sudah terhitung di dalamnya. Makanya itu kita pilih tempat yang di Simsasui. Jadi kita jumpa sama fotografernya di Simsasui. Terus setelah itu kita hanya foto yang pertama itu di sekitaran jalanan dan vibes-nya Simsasui. Terus yang kedua itu tinggal jalan kaki, nggak begitu lama sih, jalan kaki ke Heritage 1881 yang katanya itu dulunya kantor polisi pertama Hong Kong yang sekarang sudah dijadiin ya restoran lah kita bilang. Terus yang paling terakhir ini Victoria Harbour. Yang kedua, kalian jangan pilih outfit yang susah diganti, karena kita pastinya itu gantinya di toilet umum seperti di mall lah kita bilang. Dan durasi pergantian pakaian ataupun outfit kalian itu juga sudah termasuk dalam hitungan waktu berjalan. Terus yang paling terakhir kan kita itu pasti pindah-pindah tempat, dan pastinya semuanya jalan kaki kan. Jadi buat kalian yang cewek-cewek kan pastinya kalau foto itu pakai high heels ya. Kalau kalian bisa tahan jalan lama pakai heels sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya yang kalian nggak bisa jalan tahan lama pakai heels, kalian ya setidaknya wajib pegang heels kalian, kaki ayam, ataupun kalian bawa sepatu cadangan lah. Jadi nanti waktu mau pindah tempat kalian jalan kaki dengan sepatu kalian pegang heelsnya gitu. Karena meskipun jaraknya cuma dekat, tapi pastinya kalau jalan kaki yang cepat-cepat dengan heels itu pasti lama-lama juga lumayan terasa capek. Ya karena boleh dibilang tempat pre-wed aku sama Sandy ini radiusnya paling hanya sekitar 1 kilometer kita bilang. Tapi karena namanya kita hitungannya per jam dan kita juga cuma sewa fotografernya 2 jam, jadi agak rushing hour dan jalannya juga cepat-cepat. Jadi ya di Sandy capeknya itu sih sampai terakhir dia jalan kaki ayam, kalau nggak dia pegang heelsnya dan jalan pakai sepatunya. Cuma salah satu enak pre-wednya di luar negeri yaitu kan di luar negeri kita nggak kenal siapa-siapa. Terus kan mereka juga nggak ngerti bahasa kita. Jadi pun kayak kita juga nggak perlu malu-malu banget, karena jujur aku sama Sandy itu termasuk ya kategori yang introvert lah kita bilang kan. Jadi kayak di sini kita udah nggak hirauin sih, anggap saja ini semuanya yang lihat kita itu semuanya nggak kenal dan nggak ngerti bahasa yang kita bilang. Jadi kayak dunia ini cuma kita berdua saja. Karena asli sih banyak banget yang lihat kita, dan bahkan juga banyak banget yang bilang congrats ke kita. Oke, ini setelah selesai foto kan place akhirnya itu kan di Victoria Harbour. Dan ini kebetulan pas jam 8, jadi di jam 8 ini ada lightning show-nya. Ini lagi berjalannya lightning show. Untuk lightning show di Victoria Harbour dimulai setiap jam 8 malam, dan lightning show itu berdurasi sekitar 10 menit. Nama lightning show-nya yaitu A Symphony of Lights. Jadi lampu-lampu di gedung tinggi tersebut dan yang pastinya ada tambahan lampu LED laser yang pastinya juga berasal dari gedung tinggi tersebut itu bakal menyala secara bergantian mengikuti irama musiknya. Dan katanya sih ada sekitar 42 gedung tinggi yang berpartisipasi dalam lightning show ini. Dan untuk tonton lightning show ini free alias tidak berbayar ya. Mungkin kalau kalian lihat dari video tampaknya seperti tidak terlalu spesial. Yang paling signifikan tampak di video hanya permainan LED lasernya saja. Mungkin spot tempat aku berdiri sekarang itu yang kurang pas. Katanya sih spot yang bagus untuk lihat lightning show ini di antara Avenue of Stars dan Hong Kong Cultural Center. Sedangkan spot berdiri aku ini di dekat Clock Tower, di mana itu dekat dengan Hong Kong Cultural Center. Karena spot untuk tonton lightning show ini kurang pas, jadi tampaknya pun kurang spesial. Jadi sebenarnya kita juga tidak ada rencana datang ke sini untuk tonton lightning show. Ini karena pas banget kita selesai photoshoot yang berakhir di lokasi ini. Dan pas banget gak lama kemudian ada lightning show-nya. Ini lagi rame banget, semuanya pada videoin dan nikmatin lightning show-nya di Victoria Harbour. Victoria Harbour, salah satu tempat yang wajib kalian kunjungi kalau misalnya kalian ke Hong Kong. Karena
itu merupakan ikonnya Hong Kong. Jadi sebenarnya tempat aku berdiri ini bukan Victoria Harbour. Victoria Harbour itu sebenarnya ada di seberang di sekitaran gedung tinggi itu. Jadi posisinya sekarang kita berdiri menghadap ke Victoria Harbour. Kalian boleh koreksi aku jika salah. Jadi tempat aku berdiri sekarang untuk tonton lightning show menurut aku masih termasuk Tsim Sha Tsui Promenade. Kalau menurut aku Tsim Sha Tsui Promenade itu mulai dari Clock Tower hingga Avenue of Star. Kenapa aku bisa katakan Victoria Harbour itu ada di bagian seberang di antara gedung tinggi itu? Soalnya kalian bakal bisa jumpai tulisan Victoria Harbour di Central Wan Chai Bypass East Van Shaft yang ada di daerah Causeway Bay, yang dimana daerah tersebut ada di sekitaran gedung tinggi tersebut. Jadi kenapa tempat aku berdiri sekarang itu aku sebut Victoria Harbour? Karena kalau kalian cari Victoria Harbour di internet, yang muncul pasti tampak yang seperti di video. Jadi mungkin banyak yang dari kalian juga menganggap bahwa tempat yang aku berdiri ini adalah Victoria Harbour, padahal bukan. Dan ini juga kalian bisa sewa kapal untuk keliling lihat pemandangan. Ini dulu pertama kali aku datang ke Hong Kong, udah pernah coba sih keliling lihat bangunan tinggi di sekitarnya. Ini ada beberapa model kapalnya. Beda model kapal dan fasilitasnya beda juga tarifnya. Dulu waktu kecil aku pas naik masih belum segitu mewah, sekarang udah kayak restoran gitu, ada mejanya. Gila, mantap bener. Tempat aku foto private tadi di sekitaran sini, dengan backgroundnya langsung bangunan tinggi dengan lampunya yang indah itu. Jadi tempat aku foto private ini sudah agak pertengahan. Nah, mungkin ini termasuk spot yang bagus untuk kalian tonton lightning show. Terus di sini juga, ini yang paling sering banyak orang private dan fotonya di sini. Hampir kebanyakan sih semuanya. Nah, ini juga tadi tempat foto private aku, Heritage 1881. Ini dulu katanya kantor polisi, dan sekarang sudah dijadiin restoran yang mewah. Bahkan nih toiletnya pun mewah banget. Mau ke toiletnya kalian turun melalui lift. Jadi boleh dikatakan toilet ini letaknya ada di basement. Kita tahu letak toilet ini karena pada saat itu fotografer suruh Sandy untuk ganti pakaian di toilet ini. Mewah sih memang mewah, cuma karena letaknya di basement dan kita juga nggak tahu dulunya basement ini bekas apa, jadi agak deg-degan saja. Oke, jadi tadi dari Tsim Sha Tsui kita naik MTR lagi ke Jordan, soalnya kita mau ke ini Temple Street Market, dan mau ke sini kalian naik MTR ke Jordan saja. Dan setelah itu nanti kalian keluar dari MTR stationnya, paling kalian ikutin petunjuknya keluar dari gate A dan jalan kaki ya paling nggak sampai 5 menit sudah sampai di Temple Street Marketnya. Temple Street Market ini termasuk salah satu turis spot juga di Hong Kong. Tapi yang datang ke sini bukan cuma saja wisatawan ataupun turis, tapi lumayan banyak juga orang lokal Hong Kong. Dan biasanya orang Hong Kong datang ke sini untuk jajan ataupun untuk makan. Karena seperti yang kalian bisa lihat di video, begitu kita masuk sudah disambut dengan stand-stand yang jual jajanan. Selain stand-stand yang jual jajanan, di sini juga ada restoran-restoran ataupun tempat-tempat yang jual makanan. Dan tujuan kita pada waktu itu ke sana hanya untuk jalan-jalan, jadi tidak ada jajan sama sekali. Temple Street Market ini terbagi jadi dua bagian, yang belakang itu semuanya jualan pakaian, dan yang bagian depan ini semuanya jualan snack. Tapi di market ini menurut aku lebih banyak yang jualan merchandise, pakaian ataupun tas dibandingkan yang jualan snack ataupun jajanannya. Nah, untuk stand yang di bagian belakang ini jualannya seperti tas, merchandise, ataupun pakaian. Dan biasanya jualan mereka itu dari depan sampai belakang rata-rata hampir mirip semuanya. Biasanya sih semakin jalan ke belakang, harganya itu semakin murah. Nah, buat kalian yang mau tawar harga kalau belanja di market Hong Kong yang seperti ini, kalian hanya bisa tawar harga untuk barang-barang yang belum tertulis harganya. Di market ini kita belanja tempelan magnet untuk kulkas,
Soalnya kita dapat ini harganya 10 Hong Kong dollar per biji. Soalnya kita cek harga di tempat lain ataupun market lain di Hong Kong untuk tempelan magnet kulkas ini nggak bisa dapat harga segitu. Ini bisa dapat harga segitu pun sudah jalan lumayan paling belakang. Di market ini kita juga ada belanja tas lipat. Tas ini biasanya kita taruh untuk barang-barang keperluan selama traveling, ataupun barang-barang belanjaan kita selama traveling kalau tidak dapat paper bag. Ataupun kita fungsikan sebagai tas hand carry kalau misalnya koper bagasi kita sudah tidak muat. Dan yang ini pilihan motifnya banyak banget, terus lucu-lucu lagi. Dan harganya juga tergolong nggak terlalu mahal, yaitu 10 Hong Kong dollar per piece. Seperti aku bilang, kalau di market ini terdapat beberapa restoran dan salah satunya yang aku kunjungi ini. Dan yang ini termasuk salah satu yang paling ramai di market tersebut. Oke, jadi makan di sini itu ya lumayan mehong. Kalian lihat harganya rata-rata 100 dolar ke atas. Ini sih kayak Chinese food ya. Paling murah pun kalau kalian bisa lihat, ini sayur mayurnya kalian lihat, ini sayur mayurnya pun 60-an dolar. Nah, untuk ini kayak kue tiaw goreng, nasi gorengnya ini pun termasuk yang paling murah. Ini di harga sekitar 70-an dolar. Jadi rata-rata makan di sini itu ya range-nya dari 60-an dolar sampai 100-an dolar. Ini masih di Temple Street Market. Ini kita makan di Temple Spicy Crab. Ini sampai ada dua restoran ya di sini. Ini lumayan banyak orang lokal yang makan. Awalnya ini kita cuma pesan 2 jenis lauk dan porsinya ini lumayan banyak. Yang pertama ini kita pesan fried chicken with garlic. Potongan ayamnya itu besar-besar dan sudah boneless. Dan rasanya ada sedikit pedas dari Mala. Yang kedua ini kita pesan daging ayam goreng yang dimasak dengan saus asam manis. Kalau yang ini pilihannya ada daging B2-nya. Karena ini kita pesan yang daging ayam, jadi dagingnya juga sudah boneless. Kalau sudah makan Chinese food gitu, memang enaknya itu disantap dengan nasi putih. Cuma pas kita mau pesan nasi putih, pelayannya itu sampai kebingungan. Memang sih di menu itu tidak nampak ada nasi putih. Dan rata-rata orang yang makan di restoran ini juga makan tanpa nasi putih. Jadi rata-rata orang di sana itu makannya dengan mie ataupun nasi seperti nasi goreng. Ataupun kalau nggak mereka cuma makan lauknya tanpa nasi ataupun mie. Karena kita takut nggak kenyang karena tanpa nasi putih. Nah di video ini kalian pasti sudah bisa tebak kita itu tambah menu apa. Ini kita tambah pesan spicy fried flat noodles with beef. Sebenarnya setelah pesan agak sedikit menyesal. Karena asli ini porsinya jumbo banget. Untuk mie-nya ini hampir mirip seperti kue tiaw. Untuk rasanya menurut aku kurang spesial saja dan harganya juga lumayan wow. Cuma memang untuk daging beefnya ini lembut banget. Oke, sudah selesai makan sudah. Selama di Hong Kong, ini makanan yang paling kenyang, paling mahal, tapi juga menurut aku enak banget. Kecuali ya kayak yang kue tiawnya itu mungkin ya nggak ada spesialnya lah. Hanya ya daging sapinya itu lebih lembut saja. Sisanya yang 2 ayamnya itu wah enak banget sih beneran. Dan tadi kita makan ya 3 porsi itu dalam Hong Kong dolarnya itu 264. Berarti kalau dirupiahkan ya sekitar 500 ribuan lah. Lumayan mahal, tapi ya memang itulah harga makanan di Hong Kong. Padahal itu hanya restoran jalanan, bukan restoran yang mewah dan ber-AC. So ya, ini kita sudah capek banget dan sekarang kita sudah mau balik ke hotel untuk istirahat. Kita lanjut besok lagi. See you!